Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalah wa 'addal amanah wa nassahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad fattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali kita berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatannya, sehingganya Allah mampukan kita untuk kembali melazimi majlis ilmu, majlis yang disenangi oleh para malaikat dan didoakan oleh para makhluk-makhluk Allah di luar sana, dan majlis yang didambakan oleh orang-orang yang beriman, yang mana memiliki nilai yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikannya nikmat iman dan Islam yang alhamdulillah hingga detik ini kita bisa mengamalkan dinul Islam dengan baik insyaallah, dan kita berusaha menjadi seorang muslim yang kafah, muslim yang berakidah salimah, beribadah sahihah, kemudian berakhlak yang mahmudah, ya. Muslim yang memiliki akidah yang lurus, akidah yang selamat, muslim yang memiliki ibadah yang benar, kemudian memiliki akhlak yang terpuji. Itulah muslim atau mukmin yang sempurna, yang insyaallah yang nantinya bisa menghantarkan kita kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudara, mari kita senantiasa haturkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berusaha menjaga, mengamalkan, serta mendakwahkan daripada sunnah-sunnah beliau, sehingga nantinya ketika pada hari kiamat kita mendapat syafaat dari beliau. Amin. Ikhwani fillah, sesuai dengan jadwal kita pada malam hari ini, kita kajiannya adalah kajian akidah, ya, karena masih banyak yang baru juga, jadi kita ulang dari awal tentang makna akidah, tujuannya, konsekuensinya, kemudian pentingnya kita mengkaji akidah, ya. Kenapa demikian? Karena dakwah yang pertama sekali yang digembar-gemborkan oleh para nabi, para rasul adalah tentang akidah, tentang tauhid, tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan dalam firman-Nya,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Yang artinya, sungguh kata Allah, aku telah mengutus di tiap umat itu seorang rasul yang tugas mereka adalah mengajak kita semua, mengajak umatnya untuk apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menyembah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah, ya. Kemudian berusaha untuk menjauhkan kita daripada sesembahan-sesembahan selain Allah atau yang dikatakan dengan at-taghut, ya. At-taghut itu maknanya adalah kullu ma tazawadu bihil 'abdu had min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Ya, itu dalam definisi yang disampaikan oleh para ulama tentang makna at-taghut. Taghut itu adalah segala sesuatu yang menjadi tandingan-tandingan Allah, baik itu yang diibadahi, yang diikuti maupun yang ditaati. Barang siapa yang mentaati makhluk melebihi ketaatannya kepada Allah, barang siapa yang mengikuti makhluk yang pengikutannya itu melebihi mengikuti Allah, kemudian barang siapa yang menyembah makhluk melebihi persembahannya kepada Allah, maka dia telah berbuat syirik dan menjadikan makhluk tersebut menjadi tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kenapa harus kita pahami secara sempurna tentang akidah ini, ya? Karena memang akidah itu merupakan pondasinya umat Islam. Kalau kita bayangkan ada sebuah bangunan rumah, ya. Di sana ada pondasi, ada tiang, ada dinding, ada atap. Maka akidah itu merupakan pondasinya. Lemah kuatnya Islam seseorang, ya, itu tergantung dengan bagaimana sekuat apa akidahnya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pondasinya rusak, pondasinya lemah, pondasinya rapuh, ya, maka Islam seseorang tidak akan kuat. Dia akan gampang terpengaruh dengan kejahiliaan, terpengaruh dengan paham-paham sesat, terpengaruh dengan hal-hal yang berbau kesyirikan, dan akan terkoyak-koyak keyakinannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang sudah berusaha beribadah kepada Allah, orang-orang yang sudah berusaha mentaati Allah dengan baik, ya, rajin ibadah, rajin saum sunnah, saum wajib, rajin bersedekah dan lain sebagainya, banyak beramal-amal soleh, namun tidak memiliki pondasi yang kuat, maka amal-amal yang sudah dia lakukan tadi bisa rusak, ya, bisa rusak, bahkan bisa terhapus semua nilai pahalanya. Rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin baca Qur'annya, rajin sedekahnya. Kalau akidahnya bobrok, kalau akidahnya rusak, ya, maka bisa menghapus semua pahala-pahala yang dia miliki. Lihat dalam surah Az-Zumar ayat ke-65 kalau tidak salah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya, masyaallah. Ayat ini sebagai peringatan yang jarang dibahas oleh para dai, yang jarang dibahas oleh para mubaligh, yang jarang dibahas di tempat-tempat majelis-majelis umum, ya. Ini ayat yang luar biasa sebagai peringatan buat kita semua, ya. Walaqad uhiya ilaika, telah aku wahyukan kepada Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan juga kepada orang-orang sebelum kamu Muhammad, la in asyrakta. Artinya Allah sudah peringatkan ini, ya. Allah sudah peringatkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang sebelum beliau, telah Allah ingatkan, ya. Untuk apa?
agar tidak menyekutukan Allah di zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihi salam, ya. Semuanya sebelum para nabi, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga telah diingatkan agar apa? Tidak menyekutukan Allah. Sehingga Allah katakan, lain asyrakta, jika engkau telah berbuat syirik, jika engkau berani menyekutukanku, kata Allah, ya, membuat tandingan-tandingan kepadaku, kata Allah, ya, layah batonna amaluka, maka Allah akan menghapus, akan melenyapkan, ya, amaluka, semua nilai pahala amal-amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang merugi. Kenapa dikatakan merugi? Ya jelas merugi. Rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, yang kita anggap sudah memiliki pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata layah batonna amaluka, Allah menghapus, ya, nilai-nilai pahalanya dari semua ibadah tersebut. Kenapa? Lain asyrakta, karena kita telah berbuat syirik. Nanti insyaallah kita akan bahas masalah syirik lain waktu, ya. Bahaya sekali wanfillah kalau kita sampai menyekutukan Allah, akidah kita rusak, ya. Rajin sholat, rajin ibadah, rajin beramal soleh yang lainnya, tapi masih berbuat syirik kepada Allah, lenyap semua pahalanya, ya. Lenyap semua pahalanya. Kalau kita sampai berbuat syirik, ya. Misalnya kita yang masih bujang, misalnya gitu kan, pengen cepat dapat jodoh, menggunakan pelet-pelet, menggunakan pemanis, menggunakan jampi-jampi buat agar cepat dapat jodohnya. Atau seorang pedagang menggunakan penglaris, menggunakan jimat-jimat raja-raja, ya, meyakini ada makhluk lain, ada tandingan Allah, ada makhluk lain yang mampu mendatangkan rezeki dengan mudah, ya. Pergi ke dukun, minta penglaris, minta agar dimudahkan dagangannya biar laris, rezekinya biar mudah. Kalau Mas Sugeng enggak, ya, enggak pakai penglaris, ya? Pakai, Mas. Saya yakin antum pakai penglaris. Nah, iya. Kalau enggak pakai penglaris, antum mungkin enggak akan kalangan lagi. Tapi penglarisnya orang beriman, bukan jimat, ya. Penglarisnya orang yang berakidah salimah, akidah yang benar. Apa penglarisnya? Dengan sedekah, ya, dengan beramal soleh, rajin beribadah, rajin baca Al-Quran, tidak berbuat syirik, itu penglarisnya, ya. Sebenarnya Allah dan Rasulnya sudah memberikan bagaimana agar dagang kita laris, usaha kita lancar, dijauhkan dari bala. Sudah Allah terangkan dalam Al-Quran. Tapi karena kebanyakan kaum muslimin tidak membuka Al-Quran, ya, tidak mengaji, tidak tahu apa sih penglaris yang sudah Allah berikan, yang sudah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Malah mereka perginya ke tukang-tukang para non normal, ya, bukan paranormal, para non normal, ya, orang nggak normal, ya. Padahal mereka sendiri tidak kaya-kaya, ya. Ada dukun yang kaya, ada nggak? Tidak ada. Dukun banyakkan miskin, ya. Kayaknya kaya sebentar, udah habis, nggak karuan, karena nggak berkah tadi. Jadi akidah merupakan pondasinya umat Islam, ya, yang akan berakibat bisa berhubungan dengan bernilai atau tidaknya amal-amal yang lain, ya, atapnya, dindingnya, kemudian tiangnya, ya, bisa kuat, semuanya bisa kokoh, bisa menjadi sebuah bangunan Islam yang sempurna manakala memiliki pondasi yang kuat. Lah rumah kalau tidak kuat pondasinya gimana coba? Ada angin puting beliung, gampang roboh. Ada gempa bumi cuman nggak sampai 6 skala Richter, ya. Cuman 3 skala Richter aja sudah retak, ambrul, gitu, ya. Karena tadi pondasinya pasirnya 5 sorong, ya. Pasirnya, semennya cuman setengah sak, nggak nyampe, atau seember kecil, ya.
irit. Kemudian nggak pakai besi, pakainya bambu yang nggak bagus, ya, nggak akan kuat. Atau nggak pakai batu, pakai bata misalnya gitu kan pondasinya, nggak akan kuat. Sudah pakai bata, nggak pakai besi, ya, nggak pakai semen banyak, nggak akan kuat. Mau bikin tingkat 2 lagi, ya, mau bikin tingkat 2, nggak pakai cakar ayam, nggak akan kuat. Baru pakai sebulan ada angin ambruk, gitu kan. Gambaran Islam seseorang seperti itu. Kuat tidaknya Islam seseorang tergantung bagaimana kuat dan tidaknya pondasinya. Itu akidahnya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang muslim akidahnya kuat, keyakinannya kepada Allah kuat, maka ibadah-ibadah amal-amal yang lain juga akan kuat. Ya, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan lebih semangat, ya. Karena apa? Orang yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa bergantung kepada Allah, akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika meninggalkan sholat, dia takut kepada Allah, ya. Ketika meninggalkan saum Ramadan, takut kepada Allah, karena keyakinan sudah kuat terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga makna akidah itu sendiri, ya, makna akidah adalah ikatan, ya, mengikat. Siapa yang diikat? Mengikat hati kita, keyakinan kita kepada Allah, diikat supaya kuat, ya. Jadi kalau hati kita, keyakinan kita sudah diikat kepada Allah dengan kuat, maka kita akan selalu berhubungan dengan Allah. Kita akan tergantung kepada Allah, nggak akan tergantung dengan makhluk, ya. Mau ngapa-ngapain, panduannya, patokannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mau minta rezeki agar mudah, Allah patokannya. Mau biar cepat dapat jodoh, Allah patokannya, sandarannya, ya. Pengen dagangannya laris, Allah patokannya, gitu. Pengen apa aja, mau berangkat ke suatu daerah yang misalnya angker, gitu ya, Allah patokannya, ya. Menghadapi musuh misalnya, Allah patokannya. Ada begal dia, ajal di tangan Allah, lawan begal, kan gitu. Orang kalau memiliki akidah yang kuat tidak akan takut dengan begal, penyamun, perampok, nggak akan takut, ya. Nggak akan takut. Kalau orang sudah memiliki akidah tauhid yang kuat kepada Allah, gantungannya hanya Allah, gitu. Lihat, kalau ada ikhwan yang masih takut dengan begal, nggak berani ngelawan, ya, dipertanyakan akidahnya. Masa udah ngaji sekian tahun, udah paham akidah masih takut dengan apa namanya, istilahnya preman, gitu kan? Nggak boleh takut, ya. Kalau sudah memiliki akidah yang kuat, nggak usah takut. Karena apa? Kita di posisi yang benar, gitu, di posisi yang benar. Ya, takut dengan apa? Berani bukan berarti kita ngelawan pakai tonjokan, ya. Kalau kita memiliki misi yang bagus, ajak ngobrol, Mas, gitu kan. Udah, nggak usah ini, sabar, gitu. Nggak harus dengan kekuatan, dakwahin dia, ajak untuk kembali ke jalan yang benar, gitu ya. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam sebuah hadis yang sahih, ya, man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi, fa illam tastati' fa bilisani, fa illam tastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman, ya. Jika di antara kalian melihat suatu kemungkaran, kata Rasulullah, maka rubahlah dengan tanganmu, ya. Kalau nggak mampu, dengan lisanmu. Nggak mampu, dengan hatimu. Dan itulah selemah-lemah iman. Kalau melihat kemungkaran hanya bisa ngelus dada, gregetan, itu udah selemah iman itu. Yang pertama dengan tangannya. Tangan bukan harus nonjok, ya. Ya, dengan kekuasaan, dengan power kita berupa kita punya ilmu dakwahi, itu dengan tangan. Atau dengan apa? Kekuasaan, ya. Atau lewat misalnya kita ngelobi Pak RT, ngelobi Pak Kades, gitu kan, agar bisa ngerubah orang itu dengan tangan, dengan kekuasaan kita sebagai, mungkin kita nyalon kepala desa, gitu kan, dan lain sebagainya.
Dengan lisan dakwah, dengan tangan nggak bisa, dengan lisan kita ajak ngobrol, ajak sharing, ajak ya dakwain lah gitu kan, seperti itu. Kemudian baru pakai hati. Kalau ngeliat kemungkaran nggak mampu ngerubahnya dengan dua tadi, minimal hati kita gregetan ya. Jadi apa ya, benci dengan perbuatan itu. Seperti itu. Jadi akidah itu adalah ikatan ya. Ikatan antara hati kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau keyakinan juga bisa ya. Ikatan atau keyakinan itu akidah secara bahasa ya. Secara bahasa akidah itu adalah ikatan atau keyakinan. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan dia akidahnya benar, ya dia akidahnya benar, maka kalau ada orang yang mengatakan dia akidahnya benar, berarti ya akidahnya terbebas dari keraguan kepada Allah. Dia benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya apa namanya, di teman-teman jamaah kan ketika lagi dakwah yang diutamakan apa? Iman, yakin. Jadi kuatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Besarkan Allah dalam hati kita. Ya. Jadi Allah lah tempat sandaran kita, tempat kita memohon, minta ya, minta solusi, minta apa aja hanya kepada Allah. Kita mau ngapain aja, gantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita memiliki diberikan rezeki yang berlebih misalnya, itu bukan karena kita punya toko yang besar, warung makan yang banyak, atau jabatan yang tinggi, bukan. Kita diberikan rezeki yang baik, rezeki yang bagus itu karena apa? Karena semua itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalnya Allah nggak mendatangkan, Allah nggak kuasa untuk memberikan rahmatnya kepada kita, ya, nggak akan dikasih rezeki yang baik, rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus yakin, ya. Keyakinan. Sedangkan menurut istilah, ya, akidah itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat dalam bidang keyakinan yang diambil dari dalil-dalil mutlak dan menolak semua syubhat atau kerancuan dan semua dalil-dalil khilafiyah yang cacat. Itu menurut syariat, ya. Menurut istilah, ya. Menurut istilah. Jadi ilmu tentang hukum-hukum syariat dalam bidang keyakinan. Jadi ilmu yang berhubungan dengan syariat dalam bidang keyakinan yang diambil dari hukum-hukum atau dalil yang mutlak, kemudian menolak semua bentuk kerancuan, keraguan atau hal-hal yang syubhat. Jadi untuk menghilangkan yang syubhat, kerancuan, keraguan, maka diperlukan akidah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak ragu, kita nggak rancu, ya. Ketika kita sudah memiliki akidah, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus bahwa pengertian akidah adalah yang tertera dalam rukun iman. Masih apa rukun iman? Masih ya? Ada berapa? 6. Bukan 7 atau 5. Rukun iman ada 5, ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, kepada para rasul. Yang keempat, kepada kitab-kitab Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada takdir, baik yang takdir baik ataupun yang buruk atau qadar, ya. Jadi yang dikatakan dengan akidah secara khusus adalah bahwasanya kita memiliki sebuah keyakinan, keimanan yang penuh kepada Allah, meyakini adanya Allah, meyakini adanya malaikat, meyakini adanya para nabi, para rasul,
Meyakini bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab. Meyakini bahwasanya apa? Adanya hari kiamat. Dan meyakini adanya takdir. Nah, semua itu dikatakan akidah secara khusus, ya. Atau sebagaimana yang dinukil oleh seorang ulama, ya, Dr. Nasir Abdul Karim Al-Aql dalam kitabnya Mabahith fil Aqidati Ahlussunnah wal Jamaah memberikan definisi akidah Islam, ya. Jadi mengartikan tentang akidah Islam itu adalah keimanan yang mantap kepada Allah, ya. Keimanan yang mantap kepada Allah, juga kepada apa-apa yang wajib bagi dirinya, bagi Allah dalam uluhiyahnya, dalam rububiyahnya, rasul-rasulnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan beriman kepada seluruh nas-nas yang sahih atau dalil yang sahih berupa pokok-pokok agama atau usuluddin, semua perkara gaib dan kabar-kabarnya, serta apa yang telah disepakati oleh para salafus soleh, dan berserah diri kepada Allah Ta'ala dalam masalah hukum, perintah, takdir, dan syariat, ya, serta tunduk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mentaatinya, taat kepadanya, berhukum dan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akidah, ya. Itu akidah Islamiyah. Jadi akidah Islamiyah yang disampaikan oleh beliau tadi apa? Dr. Nasir Abdul Karim, ya. Seperti itu, keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga keyakinan yang mantap akan uluhiyah Allah. Ya, artinya apa? Keyakinan yang mantap bahwasanya kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta hanya kepada Allah. Kita bersandar hanya kepada Allah. Ini mantap, ya. Keyakinan yang mantap. Kemudian keyakinan yang mantap kepada rububiyahnya. Yakin bahwasannya apa? Yang memberi rizki, yang menurunkan hujan, yang menyembuhkan, ya. Kemudian yang memberikan solusi dari setiap permasalahan dan lain sebagainya, itu hanya Allah, ya. Kemudian yakin yang mantap kepada adanya hari akhir, bahwasanya bakal ada hari kiamat. Dunia ini akan hancur, akan apa? Selesai, ya, dengan adanya kiamat. Dan yakin. Sehingga kalau yakin adanya kiamat, kita akan benar-benar persiapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya hari kiamat atau kematian, ya, kiamat kecil atau kematian. Juga yakin yang mantap bahwasanya Allah memiliki takdir buat kita. Takdir kita baik maupun buruk, ya, kita yakin akan adanya takdir yang Allah berikan kepada kita. Kemudian juga apa? Mengimani seluruh dalil-dalil yang pokok dalam agama atau usuluddin, masalah hukum-hukum, ya. Kemudian juga meyakini adanya hal-hal yang gaib, adanya siksa kubur, adanya azab kubur, adanya malaikat, adanya surga dan neraka, ya, adanya apa namanya pahala Allah, adanya siksa Allah. Itu hal yang gaib. Hal yang gaib itu harus yakin. Ya, enggak boleh enggak, harus yakin. Juga apa? Juga berserah diri kepada Allah dalam masalah hukum. Ya, ketika Allah perintahkan kita untuk apa? Bahwasanya meninggalkan sholat adalah dosa besar, ya, hukumnya itu harus yakin kita. Kemudian bagi perempuan nggak pakai hijab adalah dosa besar, juga harus yakin, tunduk dan patuh. Ya. Ketika Allah memberikan perintah-perintahnya, harus tunduk dan patuh. Dan tunduk dan patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berhukum dan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita pengen akidahnya benar, ikuti bagaimana yang diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti petunjuknya, mengikuti ajarannya, mengikuti hukum-hukum yang beliau sampaikan. Nah, itu adalah akidah Islamiyah,
ya, akidah Islamiyah dalam masalah syariat. Sehingga syariat terbagi dua, ya. Syariat terbagi dua. Ada syariat i'tiqadiyah, ya. Syariat terbagi dua. Yang pertama adalah i'tiqadiyah, yaitu hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal, tata cara ibadah, melainkan berhubungan dengan keyakinan keimanan seseorang. Ya, misalnya yakin akan adanya Allah, yakin adanya rububiyah Allah, ya, dan lain sebagainya. Jadi masalah keyakinan, syariat yang berhubungan dengan keyakinan, syariat yang namanya i'tiqadiyah adalah syariat yang berhubungan dengan keyakinan. Ya, yakin akan adanya rububiyah Allah, Allah Maha melihat, Allah yang mengatur, Allah yang membolak-balikkan hati, Allah yang menurunkan rizki, ya, dan lain sebagainya. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mematikan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menghidupkan. Itu merupakan keyakinan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah keyakinan. Adapun syariat yang berhubungan dengan amaliyah, itu adalah segala hal yang berhubungan dengan tata cara amaliyah sehari-hari. Jadi syariat yang kedua, ya, syariat yang kedua adalah syariat yang berhubungan dengan amaliyah, yang berhubungan tata cara amalan sehari-hari seperti sholat, puasa atau saum, ya, zakat, dan seluruh hukum-hukum amaliyah. Bagian ini disebut sebagai cabang atau far'iyah, ya. Cabang atau far'iyah karena dibangun di atas i'tiqadiyah. Dan benar atau rusaknya amaliyah seseorang, ya, benar atau tidaknya syariat yang kedua tadi, syariat amaliyah tadi, tergantung bagaimana benar tidaknya syariat yang pertama, i'tiqadiyah. Ya. Ada ini enggak? Pen spedal. Ada apa enggak? Bisa saya gambarkan, ya. Nyampe enggak? Dari syariat bagi dua. Ada i'tiqadiyah, atau keyakinan. Yang kedua, amaliyah. Amalan. Jadi apa? Benar atau rusaknya ini, ya, amaliyah, amal-amal kita baik puasa, zakat, haji segala macam, benar tidaknya atau benar atau rusaknya, baik atau jeleknya, diterima atau tidaknya amal syariat amaliyah ini tergantung bagaimana masalah keyakinannya, akidahnya, syariat i'tiqadiyahnya, ya. Paham nggak? Yang di awal itu saya katakan seperti itu. Jadi banyak orang sekarang, ya, rajin sholat, rajin ibadah, rajin beramal soleh, rajin puasa, ya. Tetapi keyakinannya kepada Allah itu rusak. Maka syariat amaliyahnya yang kedua itu rusak. Ya. Ketika syariat yang pertama rusak, maka syariat yang kedua ikut rusak. Ya. Ibaratnya percuma kita puasa, zakat, haji, sholat, baca Quran, kemudian banyak sedekah. Kalau keyakinan kita, syariat i'tiqadiyah kita rusak, ya. Syariat i'tiqadiyahnya rusak. Yakin kepada mbah dukun, yakin kepada selain Allah, rusak amaliyah kita. Maka akidah yang benar merupakan pondasi dari bangunan agama serta merupakan syarat sahnya sebuah amal, ya.
Jadi akidah yang benar, akidah yang kuat, keyakinan yang benar kepada Allah itu juga merupakan syarat sahnya sebuah amal. Ya, sama artinya. Amal akan diterima, ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah akan dikatakan sah, akan dikatakan amal akan dikatakan sebuah amal yang sah diterima, ya, manakala memiliki akidah atau keyakinan yang benar, memiliki keyakinan kepada Allah yang benar, memiliki keyakinan kepada Rasulullah, para Rasul yang benar, memiliki keyakinan kepada para malaikat juga benar. Ya. Karena akidah yang menyimpang itu mereka juga keyakinannya kepada Allah, kepada para Rasul, para malaikat, hal yang gaib itu rusak. Contoh ada orang yang tidak percaya dengan azab kubur, bayangin, ya. Itu rusak ibadahnya yang lain nanti. Atau ada orang yang meyakini bahwasanya syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kurang sempurna, ya. Syariat atau ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dianggap kurang sempurna, ya. Maka dia bisa berhubungan dengan sah atau tidaknya ibadahnya yang lain. Kalau ada orang yang meyakini, oh Muhammad ini enggak sempurna, ya, syariatnya. Seperti apa yang dikatakan Muhammad kece, kan? Akhirnya dibully, dia akan dibui dan dibully, ya. Itu kalau dia seorang muslim, benar-benar dia muslim misalnya gitu, ya. Itu rusak akidahnya. Ibadah dia yang lain nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia apa? Keyakinannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rusak. Maka akan berhubungan dengan amal-amal dia yang lain. Ya. Kalau ada orang yang menganggap bahwasanya ada undang-undang selain undang-undang Allah yang lebih sempurna, sampai ada yang mengatakan ayat-ayat konstitusi lebih sempurna, lebih tinggi daripada ayat-ayat Al-Quran, maka rusak akidahnya, rusak juga ibadahnya. Ya. Orang-orang yang di atas sana, ketika pernah dengar kan, ya, orang-orang di atas sana di parlemen ada sampai mengatakan seperti itu. Ayat-ayat konstitusi, ya, itu lebih sempurna, artinya ayat-ayat undang-undang yang dibuat manusia lebih sempurna daripada undang-undang Allah berupa Al-Quran, maka rusak dia ibadahnya, ya, bisa terhapus semua ibadahnya. Atau menganggap bahwasanya untuk mengatur sebuah negara, ya, tidak dibutuhkan berupa Al-Quran, yang dibutuhkan adalah Undang-Undang 445, rusak akidahnya, ya. Bisa rusak juga ibadahnya, karena keyakinannya kepada Allah, keyakinannya kepada syariat Allah, keyakinannya kepada aturan-aturan atau hukum-hukum Allah, dia tidak mentaatinya, dia nggak tunduk, dia nggak patuh, dia nggak yakin, maka akan berhubungan sah dan tidaknya ibadah yang dia kerjakan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam sebuah ayat surah Al-Kahfi ayat 110 yang sering antum baca, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan, ya, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, ya. Barang siapa yang mengharap perjumpaannya kepada Allah, barang siapa yang artinya apa? Mengharap ibadah-ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Barang siapa yang pengin masuk surga, bertemu Allah, ya, maka hendaklah dia beramal dengan amal-amal yang soleh, ya, dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, ya. Dalam beribadah, dalam menyembah tidak mensekutukan Allah, maka dia dijamin bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Al-Kahfi ayat 110. Ya. Adapun orang-orang yang menganggap bahwasanya, ya, pengen berjumpa dengan Allah, pengen masuk surga, tetapi dia tidak memiliki akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah yang sahihah, akidah yang salimah, maka Masya Allah tidak akan ada harapan dia untuk bisa masuk surganya Allah
kecuali dia bertobat kepada Allah dan dia menjauhi yang namanya kesyirikan. Makanya kalau seseorang ya banyak ibadah, banyak amal soleh, banyak berbuat baik, ya walaupun dia banyak berbuat dosa juga, asalkan dia tidak berbuat syirik, asalkan dia akidahnya tidak rusak dengan keyakinannya kepada selain Allah tadi, maka dia ada harapan bisa masuk surga. Misal ada orang yang rajin ibadah, rajin puasa, rajin sedekah segala macam, ya, tapi dia masih juga berbuat maksiat, ya, insya Allah ada harapan dia masuk surga. Walaupun dia pernah bunuh, dia pernah berzina, misalnya gitu kan, ada harapan dia masuk surga. Asalkan dia keyakinannya kepada Allah masih kuat, masih utuh, masih benar. Apa? Dia tidak pernah menyekutukan Allah. Jadi perbuatan dosa lain selain syirik tidak akan menghapus amal-amal kita yang sudah kita kerjakan. Tetapi syirik, sekali kita berbuat syirik, bisa mengakibatkan terhapusnya semua amal-amal kita yang sudah kita kerjakan. Ngeri nggak? Ngeri. Maka pentingnya kita belajar akidah, pentingnya kita pahami akidah Islamiyah, pentingnya kita kuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu-ragu dengan Allah, ya. Jangan ragu-ragu dengan keagungan Allah, kebesaran Allah, kemaha kasih sayangnya Allah, ya. Kehebatannya Allah, jangan diragukan. Ya, makhluk itu kecil. Walaupun ada makhluk yang paling ditakuti, yang paling kaya, yang paling tersohor di muka bumi ini, ya, tidak ada apa-apa yang dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Ada mbah dukun yang sakti misalnya, yang bisa mendatangkan banyak duit, banyak rezeki buat kita, ya. Tidak ada apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Maka besarkan keyakinan kita kepada Allah. Ya, kuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Akidah kita dipupuk, dipelihara, disiram, ya, kemudian dijaga dengan baik keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, tidak panjang lebar kita kaji kita pada malam hari ini. Insyaallah setengah jam lebih cukup, ya. 40 menit. Banyak-banyak nanti ngantuk, ya. Masuk telinga kiri, keluar kanan, keluar telinga kiri. Sedikit-sedikit asalkan bisa kita amalkan, bisa kita pahami, ya. Bisa kita jadikan sebuah motivasi, jadikan ilmu yang bisa kita amalkan luar biasa daripada banyak-banyak. Dan kefokusan seorang manusia ketika melihat suatu materi, ya, ketika mendengarkan sebuah materi itu sebenarnya fokusnya kira-kira tidak lebih dari setengah jam. Kalau lewat setengah jam itu sudah kurang fokus, ya. Goyang hatinya, goyang pikirannya, goyang juga matanya, ya. Maka yang paling bagus itu setengah jam udah pas sebenarnya. Setengah jam itu udah paling lama. Insyaallah demikian, ya, yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf bila banyak khilaf, banyak salah, dan kepada Allah juga mohon ampun. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.